Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini aku masih melanjutkan rutinitas di rumah ibu aku. Setelah sebelumnya merapihkan dapur, dan ini melanjutkan untuk merapihkan pagar pembatas rumah, terutama di bagian dapur yang terbuka sebelumnya. Alasannya tentu menjaga dari keamanan, meskipun di kampung kita tidak tahu lingkungan tempat tinggal kita seperti apa. Karena kata Bang Napi, kejahatan bisa terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Sebagian teman-teman tentu bernostalgia dengan serial Bang Napi ini. Yang masih ingat silahkan komen teman-teman. Serial ikonik di salah satu TV swasta nasional yang membuat kita untuk selalu waspada terhadap sesuatu hal yang merugikan diri kita, terutama karena kelalaian kita sendiri sebenarnya. Nah teman-teman, untuk pemasangan pagar atau dinding pembatas rumah bisa menggunakan model seperti ini, terutama yang punya privasi tersendiri. Tiap orang punya karakter jiwa masing-masing, terutama yang berkaitan dengan hal privasi tentunya, bukan berarti anti sosial. Di video sebelumnya aku udah membuatkan cara untuk membuat dinding pagar atau pembatas pagar seperti ini. Nah, baru kali ini sempat untuk menyelesaikan pembatas atau dinding pagarnya teman-teman. Sebelumnya udah aku sampaikan prioritas untuk menyelesaikan bagian rumah yang urgent. Pemasangannya itu silahkan teman-teman ikuti atau tonton sampai selesai. Bisa dikerjakan sendiri ketika kondisi finansial kita tidak memungkinkan untuk membeli atau belanja bahan material dari toko bangunan, dan kita menggunakan material yang ada atau yang kita miliki. Berhubung di daerahku masih musim hujan ya teman-teman, tetap pengerjaannya aku selesaikan, bukan semata-mata hanya untuk konten saja. Apalagi teman-teman yang punya pengalaman di dunia konten kreator tentu paham dan mengerti bagaimana kita mendapatkan penghasilan dari sosial media atau konten kreator itu tidaklah mudah. Apalagi aku pribadi yang masih pemula. Untuk akun sendiri memang akun lama teman-teman, karena dulu itu aku sering interaksi di dunia maya sebelum sosial media berkembang pesat seperti sekarang. Apalagi di era sekarang banyak yang memanfaatkannya untuk mendapatkan penghasilan. Channel ini sendiri awalnya aku gunakan untuk dokumentasi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya mungkin kalau sekarang namanya daily vlog ya teman-teman. Apalagi waktu itu belum memiliki kemampuan untuk membeli alat dokumentasi berupa video maupun foto, meskipun pada masanya handphone yang berkamera sudah ada, tapi hanya kalangan tertentu saja yang bisa memilikinya, tidak seperti era sekarang. Oh ya teman-teman, terkait suara aku, memang kondisinya lagi nggak fit karena selain faktor cuaca juga terporsirnya badan.
mengerjakan pekerjaan yang sifatnya cukup berat terkait pemasangan dinding pagar bambu ini. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan bambu yang ada ya, jadi nggak harus memaksakan bambu itu yang bagus-bagus atau yang lurus sesuai dengan kebutuhan kita biar tidak banyak potong. Seperti yang teman-teman lihat, beberapa ukuran yang aku pakai itu berbeda-beda. Ada yang panjangnya 2 meter, ada yang panjangnya 1 meter, bahkan ada yang panjangnya itu setengah meter. Begitupun dengan diameter ukuran bambunya ya teman-teman, meskipun berpengaruh terhadap lebar yang nantinya dibuat seperti dinding ini. Umumnya yang biasa dipakai itu ukuran diameter 7 sampai 12 cm. Yang bisa kita pakai lebarnya bisa mencapai 20 cm. Ini yang aku pakai rata-rata 20 cm, kecuali memang urgent yang 10 cm pun aku tetap pakai. Seperti yang teman-teman lihat di video ini maupun di video sebelumnya saat membuat belahan atau cacahan bambu ini dibuat dinding seperti ini. Termasuk untuk tiangnya sendiri teman-teman, tidak semuanya aku pakai itu yang lurus-lurus, bahkan yang bengkok-bengkok juga aku pakai. Yang penting panjangnya atau tingginya sesuai dengan kebutuhan. Ini yang teman-teman lihat di video ini. Lihat di penjepit yang aku pakai untuk menjepit dinding pagarnya itu tidak semuanya lurus, termasuk usia bambunya juga ada yang tua dan ada yang muda juga. Idealnya bagus itu bambu yang sudah tua teman-teman, sehingga nantinya itu tidak mudah rapuh atau keropos termakan usia. Meskipun pengerjaannya sendiri memang cukup berat sih untuk membelah atau mencacah bambunya dibuat dinding seperti ini. Hubung bambu yang aku pakai ini minta dari saudaranya ibu yang aku sampaikan sebelumnya, jadi ya pakai atau ambil yang ada di kebun. Untuk rumpun bambu yang terlihat itu milik orang teman-teman, jadi kenapa ngambilnya itu cukup jauh dari rumah ya. Ngomong-ngomong soal konten di YouTube ini, sebenarnya bukan untuk mencari penghasilan utama ya teman-teman. Sudah aku sampaikan juga sebelumnya, untuk mengisi waktu luang sebelum mendapatkan pekerjaan lagi. Syukurnya aku juga mendapatkan penghasilan dan juga pekerjaan dari konten yang aku share di channel ini. Salah satunya yaitu pemesanan alat mata bor yang aku gunakan waktu menggali sumur bor manual. Beberapa teman-teman online yang meminta dibuatkan mata bornya, sehingga aku buatkan dan kirim ke beberapa teman-teman yang di luar provinsi malah yang meminta pesanannya. Beberapa juga yang meminta jasa untuk dibuatkan sumur, tapi aku sendiri belum siap untuk menyanggupi pengerjaannya juga tidak mudah, apalagi menggunakan tenaga manual atau tenaga fisik kita sendiri. Ini harus dikerjakan sendiri dengan medan lapisan tanah di setiap daerah itu tentu berbeda-beda. Itu memakan banyak waktu dan juga terkurasnya tenaga. Kerjakan sendiri untuk kebutuhan pribadi pun membutuhkan waktu
kurang lebih seminggu, baik penggaliannya maupun penyediaan air stok untuk mendorong penggalian dan menguras lumpur yang ada dalam sumur. Masuk pembuatan dinding pagar bambu ini juga tidak secepat durasi video yang aku share ya teman-teman, karena harus mengambil bambunya, kemudian memotongnya, lalu mencacahnya sehingga jadi seperti ini. Tidak terasa ya teman-teman, udah selesai sampai akhir pemasangannya, dan ini finishing untuk memaku bagian-bagian yang masih belum rapat atau terlewat, yang masih renggang. Gimana teman-teman hasilnya, apakah terlihat rapi dan estetik apa yang aku kerjakan? Silahkan kasih masukan di kolom komentar. Kerjaan udah selesai teman-teman, saatnya untuk istirahat. Di awal aku udah sampaikan di daerahku curah hujan masih cukup tinggi ya teman-teman, sehingga untuk menjaga kesehatan atau imun tubuh kita perlu konsumsi vitamin atau mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, dan itu ternyata banyak tersedia di sekitar lingkungan kita sendiri secara alami ya teman-teman. Tapi harus sesuai dengan medis, baik dosis maupun penggunaannya untuk tanaman herbal tertentu ya teman-teman. Nah, untuk kelapa sendiri tentu teman-teman sudah familiar dengan manfaat dan kandungan yang ada pada air kelapa. Air kelapa ini bagus untuk menjaga ketahanan tubuh ya teman-teman, kayak antioksidan, vitamin, mineral yang melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun tubuh, menjaga tubuh terdehidrasi seperti yang aku konsumsi ini ya teman-teman, saking hausnya. Daging kelapanya juga bisa membuat kita kenyang teman-teman, apalagi kelapa yang aku kupas ini besar sekali. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ikuti terus ceritaku di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Di video kali ini aku lagi buat apa dan sedang mengerjakan apa. Jangan lupa nantikan video selengkapnya yang akan tayang. Jangan lupa untuk tetap support channel aku biar tetap semangat untuk konsisten membuat video selanjutnya.